Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini yang menjadi renungan yang boleh kita dengarkan. Senang sekali saudara-saudara kalau saya boleh terus menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena satu sukacita kalau kita bisa membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain juga. Kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, satu sukacita bahwa keselamatan itu juga boleh dirasakan oleh orang-orang lain juga. Oleh karena itu, selalulah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dikatakan demikian. Dari Mazmur 16 ayat yang pertama. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menurut kita, kepada siapakah kita menyerahkan hidup, tubuh, jiwa kita ini? Dan kepada siapa juga kita akan menyerahkan masa depan kita ini? Kepada siapakah kita boleh mempertaruhkan seluruh apa yang kita miliki ini? Baik itu diri pribadi, baik itu anak-anak kita, baik itu masa depan kita, baik itu apa yang akan kita lakukan untuk waktu ke depan, dan apa yang kita harapkan untuk waktu ke depan juga. Pernahkah kita bertanya, kepada siapakah kita akan menyerahkan segala sesuatu dalam seluruh kehidupan kita ini? Saudara-saudara, ada satu pernyataan iklan yang mengatakan, serahkanlah segala sesuatu kepada ahlinya. Kalau kita membutuhkan kunci, maka kita harus menyetak kunci itu kepada ahli kunci. Kalau kita mau memasang air, mari kita serahkan pemasangan air itu kepada ahlinya, yaitu tukang air atau tukang bor air. Kalau kita mau memasak kue, mari kita serahkan kepada orang-orang yang ahli untuk membuat kue atau ahli membuat roti. Demikian seterusnya. Mari kita serahkan kepada orang yang mengerti, yang menjadi pakar dalam kehidupan, menjadi pakar dalam bidangnya. Jangan mau menyerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan kepada orang yang tidak ahli. Kalau kita membangun rumah, jangan kita berikan kepada orang yang masih baru mengerti tentang rumah, bahkan yang tidak mengerti tentang membangun rumah. Karena engkau akan rugi, karena engkau akan bangkrut, engkau akan menyesal. Demikian juga dengan iman percaya kita, dengan hidup masa depan kita, dengan iman kerohanian kita. Kepada siapakah kita mau menyerahkan hidup pribadi kita, hidup anak-anak kita, keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita? Apakah yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita? Kepada siapakah kita menyerahkan itu? Saudara-saudara, melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, Daud mengatakan kepada kita, dan dia sendiri menyatakan itu kepada seluruh pembaca daripada Mazmur ini, atau kepada setiap orang yang percaya. Dia katakan tadi, jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung.
Daud menyerahkan hidupnya, yaitu kepada ahlinya, kepada penciptanya, kepada yang mengerti apa itu hidup. Karena dialah yang memberikan kehidupan. Makanya Daud menyerahkan hidupnya, jiwanya, masa depannya, segala apa yang dia lakukan hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhanlah sumber kehidupan. Karena Tuhanlah yang mengerti apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena dialah pencipta kita. Dia sangat-sangat mengerti setiap inci kehidupan kita. Apapun yang ada di dalam tubuh kita ini, dia sangat-sangat mengerti. Dan juga bukan di tubuh kita, yang ada di dalam hati dan pikiran kita juga, Tuhan Maha Tahu. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berpikir akan sesuatu, Tuhan itu sudah mengerti. Dan dialah yang menciptakan kita. Oleh karena itu dia juga yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi masa depan kita, apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, apa yang kita ingini dan apa yang seharusnya kita peroleh dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan saja yang mengerti. Makanya serahkan kepada ahlinya. Ahli kehidupan ini, ahli akan kemanusiaan kita ini hanyalah Tuhan yang menciptakan kita. Tidak ada lagi orang yang lebih mengerti tentang hidup ini daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, oleh karena itu supaya kita semakin yakin dan percaya hanya Tuhanlah satu-satunya. Ingat itu, hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi penjaga kita, yang mampu melepaskan kita dari setiap masalah dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hidup tenang, hidup tentram, hidup nyaman, dan hidup penuh dengan kebahagiaan. Kalau kita lihat dari ayat yang seterusnya, mari kita lihat dulu ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Makanya karena dia tahu kepada siapa dia harus menyerahkan hidupnya, karena dia tahu siapa yang berkuasa dalam kehidupannya, maka dia terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia katakan tadi, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Dia hanya memuji Tuhan, tidak ada yang lain. Kemudian, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan dia tujukan pandangannya. Artinya kalau di ayat yang lain, saudara-saudara, dari manakah pertolongan ada padaku? Dia memandang kepada Allah. Hanya dari Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi inilah datang pertolongan. Dan dia sangat mengerti akan itu. Makanya dia menyerahkan hidupnya, masa depannya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Oleh karena itu dia bisa hidup dengan tentram, hidup penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan ingat, dia hidup dengan sukacita. Saudara-saudaraku, kalau kita mau hidup dengan sukacita, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga, biar Tuhan yang melindungi. Makanya dia katakan tadi di ayat yang pertama itu, sebab padamu aku berlindung. Hanya pada Tuhan ada perlindungan, tidak pada yang lain. Bukan pada hartamu, bukan pada jabatanmu, bukan kepada kepintaranmu, tetapi hanya kepada Tuhan saja kita boleh diselamatkan. Makanya di ayat 9 dia katakan, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Ketika dia menyerahkan hidupnya,
ke dalam penjagaan Tuhan, maka hidupnya pasti bersuka cita dan dia akan tentram. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada banyak orang, ada banyak kita yang hatinya tidak tinggal dalam ketentraman, tidak tinggal dalam kedamaian. Orang selalu terbeban, orang selalu bergumul, orang selalu khawatir, orang selalu ketakutan. Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita, orang yang tidak berserah kepada Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah tenang. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, mohon penjagaan Tuhan, dan berlindunglah kepada Tuhan, maka hidupmu akan tenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sekali lagi boleh kami dengarkan. Mengingatkan kami hanya kepada Tuhan sajalah kami boleh berlindung. Dan hanya Tuhan sajalah yang bisa menjaga kami. Supaya hati kami bisa tentram, nyaman, damai. Dan hidup kami boleh bahagia dan bersuka cita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan. Setiap apapun yang menjadi pergumulanmu, maka Tuhan akan berikan jawaban dan kelepasan kepada kita saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan ini semakin memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara, saya berharap bahwa kita akan membagikan ini. Kalau kita merasakan bahwa renungan ini bermanfaat bagi kita, tolong bagikan kepada grup-grup WA atau grup Facebook. Dan kalau boleh di-subscribe. Karena ternyata ya, ketika saya mau mengupload ini, membagikan kepada banyak grup, ternyata itu terbatas. Dan terus terang, maaf, kadang-kadang waktunya juga memakan waktu yang terlalu lama. Saya bermain tunggal ini, merekam sendiri dan mengupload sendiri dan juga membagikan sendiri. Saya berharap kita boleh bekerja sama. Ketika kita boleh memberikan ini, renungan ini kepada orang lain, membagikan kepada orang lain, kita sudah ikut juga mendukung pemberitaan firman Tuhan sampai kepada setiap orang. Saya berharap Tuhan memberkati kita dan hati kita terbuka untuk menolong. Saling menolonglah kita satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Sabtu besok ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.